Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat renungan kita hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, diambil dari Mazmur 57 ayat 3. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud adalah seorang raja yang dipilih oleh Tuhan menggantikan Saul. Daud latar belakangnya adalah seorang gembala yang berperawakan kecil sesungguhnya. Namun Daud adalah gembala yang sangat berani. Dia mampu melindungi domba-domba peliharaannya dari serangan-serangan atau bahaya-bahaya dari binatang buas. Dengan gagah berani, Daud pun mengalahkan Goliat yang perawakannya sangat besar dan juga dengan senjata, dan juga Goliat yang memakai baju perisai. Namun Daud bisa mengalahkannya dengan kecerdikannya. Daud juga mampu mengalahkan banyak musuh-musuh, beribu-ribu musuh dari musuh atau negara yang lain. Namun mengapa Daud takut menghadapi Saul? Tapi mengapa Daud bersembunyi dari pengejaran Saul? Apakah Daud tidak mampu untuk membunuh Raja Saul? Karena Saul dan para tentaranya, suruhan Saul, adalah musuh dari Daud. Mengapa Daud tidak mampu untuk membunuh Saul? Jawabannya adalah karena Daud sangat menghormati pengurapan yang telah diberikan Tuhan atas Saul. Daud tidak ingin membunuh orang yang telah diurapi oleh Tuhan. Begitu hormatnya Daud terhadap Tuhan. Oleh karena itu Daud bersembunyi dimanapun untuk menyelamatkan dirinya. Dan di tengah-tengah persembunyiannya dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyelamatkannya, supaya Tuhan memberikan dia pertolongan. Dan dalam doanya Daud memohon agar Tuhan mengasihaninya, dan Daud menyerahkan jiwanya dan tubuhnya ke dalam naungan sayap Tuhan yang begitu lebar. Dan Daud meyakini bahwa seruannya kepada Tuhan, kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang memiliki kuasa di bumi ini, itulah yang akan mampu menyelamatkannya dari bahaya dan musuh dimanapun dia berada. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah seruan Tuhan. Daud berkata, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Daud menjadikan Tuhan di atas segala-galanya. Daud menjadikan Tuhan yang mampu akan menyelesaikan masalahnya yang dihadapinya. Artinya Daud menyerahkan Saul kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berkehendak. Biar Tuhan yang menyatakan kuasanya apa yang harus diperbuat oleh Tuhan bagi Saul. Daud menyerahkan nyawa musuh-musuhnya kepada Tuhan. Dan Daud meminta agar Tuhan yang menyelamatkannya dari musuh-musuhnya.
Tuhan yang akan menyelesaikan, karena dialah Tuhan yang punya kehidupan bagi setiap umat manusia. Oleh karena itu Daud tidak ingin menghakimi manusia atau mengambil nyawa, khususnya nyawa Saul. Karena Daud sangat menghormati pengurapan yang telah Tuhan berikan dalam diri Saul. Jemaat yang terkasih, itu juga yang harus kita bawa dalam kehidupan kita masing-masing, supaya kita tidak mudah untuk menghakimi orang yang lain. Tidak mudah untuk menghakimi orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Di tengah-tengah pergumulan kita yang berat dalam kehidupan kita, mungkin kita diperlakukan tidak adil, diperlakukan semena-mena, dianggap hina atau dianggap yang lemah oleh orang yang lain. Namun kita serahkan kepada Tuhan. Kita serahkan mereka kepada Tuhan karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah mengampuni dan berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan yang menyelesaikannya sesuai dengan kemurahannya, kasih setianya. Marilah kita berseru, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berseru kepada Tuhan di tengah pergumulan apapun yang kita hadapi dan alami. Karena ketika kita berseru kepada Tuhan, kita akan dimampukan, dikuatkan, dan diberikan kelegaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satu orang pun selain Tuhan yang mampu memberikan kelegaan yang di dalam kehidupan kita di dunia ini. Percayalah, ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyindingkan telinganya. Dia akan menjawab kita, Dia akan melindungi kita dan menguatkan kita dan memampukan kita untuk terus melangkah dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada saat ini Tuhan. Bahwa Engkau menyindingkan telingamu Tuhan untuk bagi setiap kami jemaat-Mu Tuhan yang berseru memanggil nama-Mu dengan segala kerendahan hati. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tidak mudah sekali untuk menghakimi orang yang lain. Namun kami berseru kepadamu. Kami mengutarakan semuanya kepadamu Tuhan dan menyerahkan semuanya Tuhan kepada tangan pengasihan-Mu. Supaya Engkau yang bertindak dan menyelesaikannya sesuai dengan kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, mampukan kami Tuhan untuk hidup terus sesuai dengan kehendak-Mu dan firman-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, kehidupan kami pada hari ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kuatkan dan lindungilah kami, perlengkapilah kami dengan kasih setia-Mu dan hikmat dan kebijaksanaan-Mu ya Tuhan. Siapapun yang kami lakukan pada saat ini Tuhan berhasil dalam menyenangkan hati-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, begitu juga Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang berjuang dalam tengah-tengah kehidupan mereka, pergumulan mereka. Kayak juga Tuhan berkati mereka Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang berduka Engkau berikan penghiburan, yang sedang merindukan keturunan kiranya juga Tuhan berikan, yang sedang merindukan pasangan hidup kiranya juga Tuhan pertemukan, yang sedang berjuang tengah-tengah studi dan pendidikan Tuhan kiranya berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga semuanya mereka Tuhan boleh bersuka cita karena Tuhan yang senantiasa menolong, memberikan hikmat dan kebijaksanaan dan memberkati. Berikan juga Tuhan rezeki kepada setiap jemaat-Mu Tuhan, rezeki yang mereka usahakan, yang upayakan Tuhan dengan segala kerendahan hati mereka. Pengharapan mereka hanya kepadamu Tuhan, segala sumber dari berkat dan rezeki. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Pakailah kami Tuhan menjadi saluran berkat-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami ya Bapa, supaya kami semakin layak di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.